Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, setelah kita menunaikan ibadah salat maghrib, kembali lagi Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk kita salah satu pintu kebaikan, bermajlis bersama di dalam rumahnya untuk saling nasihat menasihati, saling mengingatkan, berusaha untuk senantiasa menjaga keimanan kita, meningkatkannya dengan ibadah-ibadah yang berkualitas. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa tema kita pada malam hari ini tidak terkait dengan fikih ibadah sebagaimana pembahasan-pembahasan kita sebelumnya, namun kami diamanahkan untuk menjelaskan satu persoalan yang sangat penting, sekalipun kami merasa bahwa kami tidak berhak untuk menyampaikan tema ini. Materi ini sangat sensitif, ya. Bukan karena sesuatu yang mengerikan, yang menakutkan, tetapi seharusnya yang menyampaikan materi ini adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang telah memiliki pengalaman spiritual yang baik, orang-orang tua kita. Namun karena Nabi kita pernah mengatakan, wa idza stahsahaka fansahu, apabila engkau dimintai nasihat maka sampaikanlah nasihat itu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, anjuran untuk saling nasihat menasihati. Tema kita terkait bekal untuk perjalanan negeri akhirat. Kira-kira jamaah sekalian, kenapa kita harus berbekal? Kenapa kita harus membahas tema ini? Saya kira kita semua menyadari bahwa setiap perbuatan kita di dunia ini, yang baik ataupun yang buruk, pasti akan dipertanggungjawabkan. Yang buruk tentu akan merugikan kita, dan yang baik itu akan menjadi bekal perjalanan akhirat kita. Dan bahwasanya negeri akhirat itu adalah negeri yang sangat panjang, yang mana gerbangnya adalah kematian. Mulai ketika seseorang menyeberangi gerbang kematian itu, maka dia akan berada pada perjalanan akhirat, mengawali perjalanannya yang kita tidak tahu sampai kapan. Apakah 1000 tahun kita akan berada di alam kubur yang sempit itu, 2000 tahun, bahkan mungkin 1.000.000 tahun, wallahu a'lam. Sebagaimana sejak dahulu dari zamannya Nabi kita Adam alaihissalam, manusia yang wafat mulai saat itu sampai sekarang masih berada di alam kubur, alam barzakh. Kira-kira sudah berapa ribu tahun itu. Jadi kita yang akan wafat ini pun tidak tahu kira-kira kita berapa lama berada di alam kubur. Padahal
syariat kita telah menjelaskan bahwa kuburan itu, liang yang sempit itu, imma raudatun min riyadil jannah atau hufratun min hufaratin nar atau niran. Kalau bukan menjadi salah satu di antara taman-taman surga, dia akan menjadi salah satu lubang di antara lubang-lubang neraka. Dan itu akan ditentukan oleh perbuatan kita ketika di dunia. Jadi kalau kita ditanya kenapa kita harus berbekal, jawabannya karena hidup di dunia ini sangat singkat, sementara negeri akhirat sangat panjang. Andaikan di dunia ini kita akan melakukan perjalanan jauh jamaah sekalian, tentu kita akan mempersiapkan diri dengan bekal-bekal secukupnya. Kalau kita ingin safar, semakin jauh jarak yang ditempuh, maka bekal pun semakin banyak. Maka tentunya negeri akhirat yang kita tidak tahu sampai kapan perjalanan itu, tentu membutuhkan bekal yang jauh lebih banyak. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga dalam hal ini bahwa hidup kita di dunia yang begitu singkat dan waktu untuk beramal juga tidak maksimal. Kenapa demikian? Kita kadang-kadang berpikir bahwa kalau umur kita 60 tahun, maka selama itu pula kita beramal, padahal tidak demikian. Kapan kita mulai menyadari pentingnya beramal? Kapan kita mulai memahami yang namanya keikhlasan yang merupakan syarat diterimanya amal? Mungkin umur-umur 15 tahun atau mungkin bahkan 18 tahun. Artinya nanti setelah kita berumur 15 atau 18 tahun itu, mungkin baru saat itu ada amalan kita yang diterima. Itu pun kalau diterima. Lalu katakanlah 40 tahun setelahnya, kita pun tidak selamanya dalam keadaan kuat untuk beramal. Kita masuk ke masa tua ketika berumur 50 tahun ke atas, di mana amalan-amalan yang bisa kita lakukan di masa muda kita tidak bisa lagi kita lakukan di masa tua kita. Sudah berkurang kemampuan kita. Dan bukankah jamaah sekalian, selama hidup kita ini kita tidak selamanya dimudahkan dalam melakukan satu amalan. Kita tidur berapa jam? Ya. Lalu kita coba untuk hitung berapa jam, ya, dengan umur kita dikalikan. Lalu berapa lama kita atau berapa sering kita merasa sakit, terbaring di rumah sakit atau di rumah tidak bisa juga beramal. Dan yang lebih parah dari itu, bahwa kita tidak mungkiri diri kita ini sering terjatuh dalam maksiat, yang mana maksiat ini sangat berbahaya. Bukan hanya menghalangi kita dari kebaikan, tetapi juga bisa menggugurkan pahala kebaikan kita. Berarti sangat sedikit kalau begitu bekal yang mungkin kita persiapkan di dunia ini jamaah sekalian, sangat sedikit. Waktu makan kita, ada orang yang mungkin 1-2 jam makannya, dikali 3 dalam sehari, dikali setahun, lalu dikali dengan umurnya, kita tidak tahu mungkin berapa puluh tahun kalau diakumulasikan waktu makannya saja, waktu tidurnya, waktu sakitnya. Dalam sehari berapa kali kita beribadah. Jadi kalau demikian jamaah sekalian, kita butuh untuk memberikan perhatian yang besar untuk berbekal. Kita perlu untuk selalu memikirkan ini, bahwa setiap amalan-amalan kita sebisa mungkin bernilai ibadah, agar menjadi bekal dalam perjalanan akhirat kita. Tadi kita katakan bahwa tabiat jiwa kita ini ammaratun bisu, membuat kita berat untuk beribadah, menghalangi kita untuk istiqamah. Syaitan yang tidak pernah istirahat menanti kapan kita lalai. Lalu fitnah-fitnah dunia yang begitu menggiurkan, sangat sedikit yang bisa selamat dari itu semua. Syaitan yang tidak pernah istirahat jamaah sekalian,
itu setiap saat karena memang tugasnya bagaimana supaya kita lalai. Dan syaitan ini cerdas, dia bisa memasuki setiap orang sesuai dengan karakter masing-masing. Semua bisa dirusak sehebat apapun dia. Dia bisa merusak ulama melalui ilmunya, dia bisa merusak ahli ibadah melalui ibadahnya, dia bisa merusak orang yang bodoh melalui kebodohannya juga. Seorang ulama bagaimana caranya dirusak oleh syaitan? Dijadikan dalam hatinya sifat ujub, bangga dengan ilmunya, selalu merasa benar, merendahkan orang lain. Waliyadu billah, kalau ada ulama yang justru memanfaatkan ilmunya untuk hal-hal duniawi, menghalalkan yang haram atau sebaliknya untuk kepentingan duniawi, itu juga tipuan syaitan. Ada ahli ibadah yang juga dirusak ibadahnya oleh syaitan ketika syaitan menanamkan penyakit riya di dalam hatinya yang ia nikmati setiap saat, lalu ia bangga dengan ibadahnya, merendahkan orang lain. Itu juga penyakit. Orang bodoh juga begitu. Bagaimana caranya orang bodoh dirusak oleh syaitan? Yang apabila ditanya lalu dia tidak tahu persoalan agama, dia mengatakan memang beginilah saya ditakdirkan jadi orang bodoh. Itu artinya dia betah jadi orang bodoh, tahu dirinya bodoh tapi tidak mau belajar. Kan seharusnya kalau kita merasa tidak tahu, belajar, dan agama kita mewajibkan belajar. Jadi dia ditipu dengan kebodohannya lalu mengatakan, iya, dengan rendah diri, kayaknya saya memang ditakdirkan untuk tidak paham agama. Ini ucapan yang tidak benar, karena Anda dituntut untuk belajar agar Anda bisa beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi banyak hal yang bisa menghalangi kita untuk mencari bekal itu, jamaah sekalian. Kemudian hal yang lain, bahwa siapa kira-kira yang menjamin bahwa bekal-bekal yang telah kita siapkan selama ini benar-benar menjadi milik kita? Apakah betul bekal itu sudah ada? Atau jangan-jangan karena kecerobohan kita sendiri, bekal-bekal itu kita sendiri yang membuangnya? Itu bisa terjadi, jamaah sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an orang-orang seperti itu. Kenapa misalnya dalam surah Al-Ghasyiyah, ya, yang sering kita bacakan, Allah mengatakan amilatun nasibah, ya, amilatun, orang-orang yang beramal amalan-amalan nasibah, tapi tidak ada balasannya kecuali lelah saja, capek saja. Berarti tergambarkan kepada kita adanya orang-orang yang luar biasa nampak amalannya, salatnya, puasanya, bahkan ibadah hajinya, tetapi Allah mengatakan itu orang yang cuma mendapatkan lelah saja, tidak ada pahalanya. Di surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangi apa-apa yang telah mereka amalkan ketika di dunia, faja'alnahu haba'an mansura, lalu kami jadikan pahalanya itu seperti debu-debu yang dihempaskan angin, hilang semuanya, sirna, tidak ada nilainya, tidak bermanfaat baginya di akhirat. Ada orang yang seperti itu. Dan yang lebih jelas lagi di akhir-akhir surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Apakah kalian ingin aku kabarkan tentang orang yang paling merugi dengan amalannya, dengan kebaikannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sesat jalan hidupnya di dunia, perbuatannya di dunia. Wa hum yahsabun, nah ini pentingnya di sini, ini intinya. Wa hum yahsabun, dan mereka menganggap, mengira, annahum yuhsinuna sunnah, bahwa mereka telah melakukan amalan-amalan yang baik. Orang ini mengira bahwa sudah baik perbuatannya, tetapi Allah kategorikan sebagai orang yang merugi. Ada orang seperti itu. Ini berbahaya, jamaah sekalian.
Sehingga kita juga harus tahu bahwa ternyata ada perusak-perusak amalan. Ya. Ada serangga-serangga amalan yang bisa merusak, ada hama ya, yang membuat dia tidak utuh. Dan itu karena kecerobohan kita sendiri. Apa contohnya? Supaya kita menyadari bahwa ternyata selama ini bekal-bekal yang kita kumpulkan itu belum tentu utuh kita bisa dapatkan, kita nikmati dan menyelamatkan kita. Belum tentu. Banyak contohnya. Dan inilah yang membuat para sahabat dulu begitu khawatir. Disebutkan dalam surah Al-Mu'minun bahwa orang-orang yang beramal tetapi qulubuhum wajilah, hatinya bergetar. Mereka beramal tetapi hatinya selalu merasa takut dengan amalannya. Dalam sebuah riwayat, Aisyah istri Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan orang yang bergetar hatinya adalah orang yang mencuri, orang yang minum khamar, atau orang yang berzina? Lalu karena dosa-dosanya itu dia merasa takut?" Nabi mengatakan, "La ya ibnatas Siddiq, bukan itu wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi yang dimaksud adalah orang yang salat, orang yang puasa, orang yang bersedekah. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Ya. Karena khawatirnya jangan-jangan pahala dari kebaikannya itu tidak bisa menyelamatkan dia dari azab Allah, sehingga hati mereka tetap bergetar rasa takut. Jamaah sekalian, apa di antaranya? Berikan beberapa contoh. Orang kadang-kadang tidak menyadari bahwa dia berbuat syirik. Iya. Kadang kita tidak sadari itu. Padahal kesyirikan itu menghapus amalan. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, "Wahai Muhammad, la in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, maka amalan-amalanmu akan terhapus. Wala takunanna minal khasirin, maka kamu akan termasuk orang-orang yang merugi." Nah, kita saksikan jamaah sekalian, masih banyak di sekitar kita orang-orang yang berbuat syirik. Banyak sekali. Iya. Yang merasa khawatir, merasa takut dengan sebuah tempat kuburan yang dikeramatkan, pohon, ya, yang mana mereka datang membawa sesajian, menyembelih di tempat itu, atau melepas kambing, ya, atau di laut biasa juga ya, orang membawa kepala kerbau, ya, dibiarkan hanyut ke laut dengan sebuah keyakinan bahwa ada penjaga laut itu yang perlu dijinakkan supaya tidak marah. Ini banyak sekali kita saksikan. Allah katakan, ya, bahkan kepada nabinya bahwa kalaupun engkau wahai Muhammad, seandainya pun engkau berbuat syirik, maka semua amalanmu akan terhapus. Apalagi kita jamaah sekalian. Bahkan lebih halus dari itu adalah penyakit riya. Kalau kesyirikan mungkin alhamdulillah sudah banyak juga di antara kita yang mempelajari itu dan merasa khawatir menjaganya. Tetapi bagaimana dengan riya yang kehadirannya di dalam hati kita kadang kita tidak sadari, ya, ingin dipuji dengan amalan kita, bangga dengan amalan kita, waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas." Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, jangan kalian gugurkan pahala sedekah kalian bil man, karena sering diungkit-ungkit. Berarti jamaah sekalian, ini bahaya. Orang yang selalu menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit kebaikannya, bukan hanya sedekah. Kenapa di sini diperumpamakan sedekah? Karena ini yang paling banyak terjadi.
Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang suka menceritakan sholat malamnya, ya. Ada juga yang sering menceritakan puasanya. Dia menipu dirinya, ya. Kalau sedekahkan banyak, ya. Misalnya orang yang menyumbang, ya, ditulis namanya di amplop hamba Allah. Ketika diumumkan di masjid, setelah orang-orang keluar dari masjid, dia ceritakan juga, hamba Allah itu tadi saya. Apa gunanya disebut hamba Allah di situ? Ada juga yang ketika menyumbang di masjid, memang dia sebut namanya, tetapi yang menjadi masalah ketika lupa disebut namanya dia marah-marah. Ini juga masalah. Untuk siapa sebenarnya kita menyumbang, bersedekah? Itu kan juga menjadi pertanyaan besar, ketulusan kita bagaimana. Seharusnya kan kita beramal kalau lillahi ta'ala, tidak perlu peduli dengan penilaian orang. Mau dipuji, mau dianggap terlalu sedikit sedekahnya, biarkan saja. Kita akan memberi karena Allah, iya, bukan untuk orang lain. Ada juga orang yang ketika puasa sunnah ditanya, kapan ada waktu tak Ustaz? Kapan ada waktu tak Pak? Saya ingin berkunjung, ada keperluan. Lalu dia mengatakan, saya biasanya ada di rumah di waktu maghrib sebelum terbenam matahari. Sebenarnya dia ingin menyampaikan sesuatu. Kenapa bisa begitu Pak? Karena saya biasanya buka puasa hari Senin. Ini juga perlu ditanyakan, padahal waktunya sepanjang hari di rumahnya. Kenapa harus disebut? Ada juga pernah saya dengar, ya, saya pernah dengar, tapi mudah-mudahan tidak ada unsur riya di situ. Saya merasa tidak tenang kalau saya ketiduran, ya, lalu saya tidak sempat salat witir di malam hari. Tidak bisa tenang hati saya. Karena saya bertanya, untuk apa Anda sampaikan ke saya? Saya kan bukan saya yang memberi pahala. Anda mau bahagia, mau sakit hati, sedih karena tidak salat, itu urusan Anda. Jadikan itu rahasia antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini kan semua tipuannya syaitan. Kehadiran penyakit riya itu kadang kita tidak sadari. Ada imam masjid, ya, sebelum maju ke depan sudah bergetar, yang ada di pikirannya perasaan tadi waktu maghrib ini yang saya baca, sebentar ini lagi pusing mau yang mana lagi saya baca ini, takut dikira tidak ada hafalannya. Itu juga masalah, ya. Jadi dia menjadi imam, fokusnya adalah makmum, bukan yang di depannya. Ini juga masalah, ya. Bukan cuma imam, makmum juga begitu. Yang sudah terbiasa duduk di saf depan, ya, tiba-tiba suatu ketika masbuk berdiri sendiri di belakang, malunya luar biasa. Malu karena dilihat, ternyata si fulan juga masbuk. Ini juga kan dipertanyakan, masbuk atau tidak. Kalau memang tidak disengaja, tidak perlu khawatir. Jadi ini semua tipuan iblis. Kehadirannya kadang kita tidak sadari. Apakah hanya ini jamaah sekalian yang bisa merusak pahala kebaikan kita? Banyak. Termasuk waliyadu billah, kebiasaan-kebiasaan buruk yang dirahasiakan. Ya. Ini berbahaya karena waliyadu billah, kebiasaan buruk yang dilakukan seseorang di saat dia bersendirian, dalam hadis Thauban itu juga bisa menggugurkan pahala. Hadis itu mengatakan bahwa ketika Nabi SAW bersabda, inni la'alamu aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanati amthali jibali tihama bidan yaj'aluha Allahu haba'an mansura. Saya tahu adanya orang-orang nanti di hari kiamat, kata Nabi, mereka datang membawa pahala kebaikannya saking banyaknya, saking besarnya, Nabi perumpamakan seperti putihnya gunung Tihama di Jazirah Arab, memanjang, saking banyaknya pahalanya. Tetapi Nabi katakan, yaj'aluha Allahu haba'an mansura. Ya, Allah sirnakan semua pahala itu. Haba'an mansura, seperti debu yang dihempaskan angin, tidak ada nilainya. Maka Thauban, sahabat Nabi, mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, jelaskanlah kepada kami siapakah mereka itu, siapakah orang yang merugi itu.
Karena itulah sahabat selalu merasa khawatir. Iya. Takut. Umar bin Khattab ketika mendengar bahwa Nabi telah menceritakan kepada salah seorang sahabatnya nama-nama orang-orang munafik, tidak tenang beliau. Iya. Sampai-sampai beliau memaksa orang itu, pemegang rahasia Nabi, lalu mengatakan, apakah Nabi menyebut nama saya? Dia paksa karena dia merasa kalau nama saya disebut tidak ada gunanya, saya hidup. Kalau memang saya orang munafik, dia paksa. Dan akhirnya disebut bahwa beliau tidak termasuk di antara orang munafik. Umar bin Khattab itu juga karena rasa khawatir. Jamaah sekalian, maka Nabi mengatakan bahwa orang itu yang pahalanya seperti gunung Tihama, lalu di akhirat tidak ada nilainya, mereka adalah ikhwanukum, saudara-saudara kalian. Berarti tidak masalah kalau saya katakan mungkin sama seperti kita ini, berada di sekitar kita atau yang lain, wallahu alam. Kita mau harus takut. Min bani jildatikum, sebangsa kalian, kaum muslimin juga. Bahkan Nabi mengatakan wa ya'tuna minal lail kama ta'tun. Mereka juga salat seperti kalian salat. Walakinnahum, akan tetapi mereka itu, ini intinya. Ya, idza khalau bimaharimillah intahakuha. Jika mereka bersendirian, merasa bahwa tidak ada lagi mata manusia yang melihatnya, larangan-larangan Allah dia lakukan tanpa rasa berdosa, wal iyadu billah, tanpa penyesalan, bahkan dinikmati begitu saja. Mungkin karena sudah menjadi kebiasaan, wal iyadu billah. Orang seperti ini kenapa dikatakan pahalanya seperti dihempaskan angin sebesar apapun? Ada kemungkinan muncul pertanyaan, bagaimana dengan hadis yang lain seperti hadis Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Nabi bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Umatku semuanya itu diampuni dosa-dosanya kecuali yang suka terang-terangan berbuat dosa. Ini kan seakan-akan kontradiksi dengan hadis Tauban. Hadis Tauban mengatakan bahwa yang gugur semua pahalanya adalah yang sembunyi-sembunyi. Ini justru hadis Abu Hurairah bahwa yang tidak diampuni dosanya adalah yang terang-terangan berbuat dosa. Bagaimana caranya dikompromikan? Kan ada juga orang seperti itu ya. Tidak ada lagi rasa berdosa, biar dilihat orang ya. Di tempat umum berbuat maksiat tidak peduli. Ya, habis minum ya, di tengah jalan tidak teriak, dia paling rewah ya, tidak ada yang ditakuti. Padahal habis minum begitu bangga dengan perbuatannya. Ini dikhawatirkan karena dia mengatakan semua umatku diampuni dosanya kecuali yang terang-terangan berbuat dosa. Nah, kata ulama kita jamaah sekalian, bahwa manusia dalam berbuat dosa dan maksiat itu terbagi dua. Ada orang mungkin karena terlalu sering dia berbuat dosa dan maksiat sehingga hilang rasa berdosanya ketika berbuat dosa. Kan begitu memang karakter dosa itu, mengunci hati kita, mematikan hati kita. Awalnya seseorang ketika jatuh kepada dosa, perbuatan dosa, masih ada rasa takut, mungkin masih menyesal, bahkan mungkin bersumpah tidak mau mengulanginya lagi. Tetapi ketika berulang dan berulang terus dosa-dosa itu, karakternya kata Nabi akan mengunci dan menutup hati kita. Khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci hatinya. Kalau hati sudah terkunci, maka tidak ada lagi sensitivitas, ya, sensitivitas untuk takut kepada Allah. Tidak ada lagi pengagungan. Nah, orang seperti ini, wal iyadu billah, kalau sudah tidak ada lagi pengagungan, tidak ada rasa berdosa, semua dinikmati, ini dikhawatirkan bahwa inilah yang akan menggugurkan pahala kebaikan seseorang. Namun ada juga orang, ini yang kedua, sekalipun dia terjatuh dalam dosa dan maksiat, tetapi pada hakikatnya dia selalu mujahadah, berjuang untuk tidak terjatuh dalam dosa itu. Tapi yang namanya manusia dengan fitnah-fitnah dunia, syaitan, kemudian syahwatnya, dia terjatuh. Tetapi dia tidak pernah
membiarkan dirinya terjatuh begitu saja. Dia berusaha untuk memperbaiki diri habis-habisan. Bahkan disebutkan dalam riwayat orang-orang soleh, saking menyesalnya, ada yang setiap dia melangkah dia bersujud kepada Allah saking menyesalnya. Ada yang mengatakan, andai saja saya telah meninggal sebelum saya terjatuh dalam dosa itu, saking menyesalnya. Karena pada hakikatnya dia orang soleh, tapi kan orang yang soleh itu pun tidak berarti bahwa dia tidak akan terjatuh dalam dosa. Hanya bedanya, ya, mereka selalu bertobat kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang selalu bertobat. Itu artinya bahwa ada orang yang mungkin dia terjatuh dalam dosa tapi selalu bertobat. Ketika dia terjatuh bertobat lagi, tapi tobatnya sungguh-sungguh. Iya. Memang ada ketulusan, keikhlasan, tapi namanya manusia yang kadang imannya naik, kadang turun, tapi dia tidak pernah membiarkan itu. Ada ketulusan untuk bertobat. Nah, orang seperti ini insya Allah tetap akan diampuni dosa-dosanya. Jadi jamaah sekalian, ini paling tidak memberikan kita gambaran bahwa jika demikian, apa yang kita mau banggakan dengan bekal-bekal yang kita harapkan selama ini, jangan-jangan belum ada apa-apanya. Dan ini tidak masalah kita selalu hadirkan dalam hati kita. Apa kira-kira faedahnya kalau kita selalu merasa khawatir jamaah sekalian dengan kebaikan-kebaikan kita? Maka ini akan menjaga kita dari dua penyakit yang mematikan, ya, penyakit yang membinasakan kebaikan kita, riya dan ujub. Orang yang selalu merasa khawatir, merasa rendah, tidak ada apa-apanya dari amalannya, tidak mungkin dia mau bangga dengan amalannya, ya, tidak mungkin. Tidak akan ada sifat ujub, dan dia akan menjaga dirinya untuk menjadikan kebaikannya itu adalah rahasia antara dia dengan Allah. Ini baiknya, ya. Kenapa perlu untuk selalu kita hadirkan dalam hati, jangan-jangan amalan kita ini tidak ada apa-apanya. Dan banyak lagi contoh-contoh lain jamaah sekalian yang bisa menggugurkan pahala kebaikan kita. Nah, bagaimana cara kita berbekal? Bagaimana caranya? Tentunya jamaah sekalian, cara kita berbekal adalah mempelajari amalan-amalan yang berkualitas. Amalan apa yang berkualitas itu? Para ulama kita mengatakan pada hakikatnya tidak ada amalan yang secara mutlak adalah amalan yang paling afdal. Tidak ada yang mutlak. Tetapi tergantung kondisi seseorang. Iya. Amalan yang kecil bisa menjadi besar pahalanya tergantung motivasi di balik dada pelakunya, ya, yang melakukannya. Keikhlasan, ketulusan. Karena kalau yang menjadi ukuran adalah besarnya amalan di mata manusia, maka orang kaya, ya, orang yang tinggi jabatannya lebih potensial untuk melakukan amalan yang besar. Bagaimana dengan orang miskin? Ternyata tidak begitu. Dalam syariat kita, amalan itu dinilai dari keikhlasannya, ketulusannya. Ya. Boleh jadi ada orang yang tidak dilirik, ya, oleh banyak manusia. Dia di tengah masyarakat bukan apa-apa, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas langit dikenal oleh malaikat karena sering terdengar keluhannya di atas langit, doa-doanya, zikirnya. Ada orang yang popularitasnya luar biasa, kekayaannya di dunia luar biasa, tapi tidak dikenal di atas langit, ya, karena jarang terdengar suaranya di atas langit. Sekalipun mungkin kalau dilihat dari kebaikannya luar biasa di tengah manusia, tetapi kan Allah yang menilainya, ya, Allah yang menilai. Dan penilaian Allah itu ada pada ketulusan dan keikhlasan. Dan yang kedua jamaah sekalian, bahwa kita harus pelajari yang mana amalan-amalan itu. Tentunya amalan yang berkualitas itu jamaah sekalian bukan hanya keikhlasan dan ketulusan, kita harus pelajari juga. Seperti amalan yang mutaaddi, artinya amalan yang bisa memberi manfaat lebih banyak baik kepada pelakunya dan kepada orang lain, tentu lebih besar pahalanya daripada amalan yang hanya bermanfaat untuk pelakunya saja. Ibadah salat, betul, ini ibadah yang paling utama, ya. Tetapi ibadah yang dilakukan
dan manfaatnya juga dinikmati orang lain, itu bisa menjadi amal jariyah. Seperti ilmu, Anda mengajarkan anak-anak Anda membaca surah Al-Fatihah, ya, remaja masjid yang mengajari anak-anak, ya, di masjid TKTPA, mereka membaca Al-Fatihah dengan tajwid yang baik, lalu anak ini tumbuh besar dalam sholatnya selalu membaca ayat-ayat itu, maka gurunya yang akan mendapatkan pahalanya, mengalir terus. Mungkin sudah meninggal gurunya, ustadznya, selama anak ini membaca ayat itu, surah itu dengan tajwid yang benar, hasil didikan ustadznya itu akan terus mengalir kepadanya. Karena Nabi mengatakan, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu, apabila manusia meninggal terputus amalannya kecuali 3, ya. Sedekatun jariyah, sedekah yang mengalir, ya. Sedekatun jariyah banyak, orang membangun masjid, mungkin sudah meninggal orang yang menyumbang itu, tapi masjid ini dipakai untuk beribadah, salat, juga pahala yang mengalir terus. Membangun pesantren, ya, membiayai penuntut ilmu, ya, terutama yang masih muda, ya. Mungkin orang tua yang merasa bahwa ada kelebihan harta yang Allah titipkan kepadanya, dia lihat ada anak-anak yang punya potensi untuk belajar, menuntut ilmu, dia biayai, menjadi amal jariyah, ya. Kita sebagai orang tua, dan ini yang paling penting, ya, jadikan anak-anak kita itu investasi terbaik kita, ya. Ini kan apa gambarannya, seakan-akan kita ini sebagai investor. Terserah kita mau kita jadikan apa anak kita ini, ya. Kita mau jadikan investasi yang bagaimana bentuknya, menghafal Al-Quran, ya, atau ingin dijadikan seorang yang besar dunia di hatinya, tergantung kita bagaimana kita bentuk karakternya ini. Apa yang kita bayangkan nanti jamaah sekalian, suatu saat ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, apakah doa anak-anak kita yang soleh, yang menghafal Al-Quran, dan kita tahu keikhlasannya karena dia pelajari, atau anak-anak kita yang mungkin jabatannya sudah luar biasa, yang hartanya luar biasa, yang sudah jarang menjenguk kita karena kesibukan dunianya, atau anak-anak kita yang selalu mendampingi kita, yang kita rindukan doa-doanya, menangis dalam salatnya lalu menyebut nama kita, yang mana yang kita rindukan? Kan ini akan terbayangkan nanti, iya. Ini investasi terbaik kita, jamaah sekalian. Kemudian berikutnya adalah amalan-amalan yang bisa menjaga kita dari su'ul khatimah dan azab kubur, karena ini alam yang paling dekat dengan kita, ya. Yang akan kita lewati adalah alam kubur. Kita butuh bekal. Kita sekarang di dunia, setelah dari alam rahim dalam perut ibu kita, kita berpindah ke alam dunia. Setelah itu kita akan melangkah ke alam barzah, alam kubur. Artinya ini alam yang paling dekat dengan kita, dan waktunya kita tidak tahu sampai kapan. Kita butuh bekal. Kira-kira apa amalan-amalan yang bisa menjaga kita dari su'ul khatimah, kematian yang buruk? Amalan-amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Itu juga ada ilmunya, ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi mengatakan aktsiru dzikra hadimil ladzat? Perbanyaklah mengingat penghancur segala bentuk kenikmatan, yaitu kematian. Untuk apa kira-kira jamaah sekalian? Kenapa Nabi SAW mengatakan ingat ini yang membinasakan sebuah kenikmatan, semua kenikmatan. Orang yang di hadapannya berbagai kenikmatan, kalau ingat mati dan betul-betul jujur, ikhlas, tulus, ya, maka kenikmatan itu berkurang, kenikmatannya minimal. Seharusnya begitu. Dan apa konsekuensinya jika orang selalu mengingat kematian? Dia jaga dirinya dari maksiat. Dia akan selalu mengkondisikan dirinya dalam kebaikan. Jangan-jangan saya sebentar dalam keadaan lalai, malaikat menjemput saya. Kan banyak contoh-contohnya juga. Jangan-jangan. Sehingga mengingat kematian ini memotivasi kita untuk selalu mengkondisikan diri kita dalam kebaikan dan menjauhi maksiat. Termasuk beramal soleh jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah."
Ya, yutsabbit, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan kepada orang-orang yang beriman dengan al-qaulus tsabit. Apa itu al-qaulus tsabit? Kalimat-kalimat yang tetap, yang istiqamah. Kata ulama kita, di dunia dan di akhirat. Keistiqamahan di dunia dan ketetapan ketika dia ditanya di alam kubur. Ketika datang dua malaikat lalu bertanya kepadanya sesaat setelah dia dikubur, ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang mengantarnya, malaikat itu mendudukkan dia di kuburannya lalu mengatakan, man rabbuk, siapa Tuhanmu, man nabiyuk, siapa nabimu, ya, ma dinuk, apa agamamu, apa yang engkau katakan tentang orang ini. Pada saat itu jamaah sekalian, tidak semua orang bisa menjawab, karena yang mampu menjawab itu sesuai dengan pembuktian kita ketika di dunia. Apa betul bahwa Allah Tuhan kita, Rabb kita? Apa betul bahwa Nabi teladan kita? Apa betul bahwa Islam ini adalah pedoman kita? Itu akan dijawab sesuai dengan kejujuran kita ketika beramal di dunia. Tidak semua orang bisa menjawab dengan baik, dengan tepat. Berarti amal soleh jamaah sekalian. Kemudian juga keistiqamahan ketika hidup di dunia ini juga akan menjaga kita dari azab kubur. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Allah adalah Rabb kami, Tuhan kami, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, ya, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Ketika kata ulama kita, orang ini dalam keadaan sakaratul maut, ketika dia sudah melihat malaikat yang tidak dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, hanya dia yang melihatnya, dan tiba saatnya untuk kembali kepada Allah, apa kata malaikat itu? Ya, subhanallah, la takhafu, jangan takut, wa la tahzanu, jangan bersedih, wa abshiru bil jannah, bergembiralah dengan surga Allah Subhanahu wa taala, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepadamu. Sehingga ada orang-orang yang ketika wafat tidak ada lagi rasa sakit yang dia rasakan. Kenapa? Dia menyaksikan sesuatu yang tidak disaksikan oleh orang lain. Sama dengan orang yang mati syahid. Salah satu pendapat ulama kita, kenapa orang yang mati syahid tidak merasakan sakit ketika meninggal? Itu karena diperlihatkan tempatnya nanti di surga, sehingga rasa sakit semua hilang. Baru diperlihatkan, ya, baru melihat tergambar di hadapannya nanti bagaimana dia berada di surga, maka hilang rasa sakit itu. Mungkin kita melihat kematiannya begitu mengerikan, tetapi tidak ada yang pernah merasakan kematian. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan juga jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Jadi intinya jamaah sekalian, mari kita pelajari, kualitaskan amalan kita dan pilih amalan-amalan yang paling afdal. Ini bisa kita hadirkan dalam doa-doa kita. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim dalam salat kita, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Niatkan dalam hati, ya Allah tunjukkan saya amalan yang terbaik dan berikan kekuatan untuk mengamalkannya. Lalu di akhir salat kita berdoa, doa yang Nabi ajarkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari neraka jahanam, dari siksaan kubur, fitnah hidup dan mati, dan fitnah al-masiihid dajjal. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Dan kita ini lemah dan tidak berdaya kecuali dengan inayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.